Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin dengan NIM 2020 D1B158. Di sini saya sebagai moderator kelompok E6 dengan tema kekuatan alat sambung terhadap beban eksentris atau momen. Dengan anggota kelompok saya, Perkenalkan, nama saya Yunita, NIM 2020 D1B157. Perkenalkan, nama saya Zikri Imaduddin dengan NIM 2020 D1B159. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, NIM 2020 D1B160. dari tema yang diperoleh, 4 hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, jenis alat sambung. Yang kedua, pengertian beban eksentris. Yang ketiga, pengertian momen. Yang keempat, kekuatan alat sambung terhadap beban eksentris atau momen. Materi pertama, saya akan menyampaikan jenis-jenis alat sambung, di mana kita ketahui ada 3 jenis alat sambung baja. Yang pertama, sambungan las, yang kedua sambungan baut, dan yang ketiga sambungan paku keling. Selanjutnya, pengertian beban eksentris. Dalam struktur nyata, gaya tekan eksentris merupakan kondisi yang paling umum dijumpai. Eksentrisitas terjadi karena ketidaktepatan pembebanan atau pembengkokan awal. Pembebanan kolom secara eksentris ini akan menimbulkan gaya tain berupa momen lentur selain beban aksial itu sendiri. Selanjutnya, pengertian momen. Momen merupakan gaya dikali jarak. Momen terjadi akibat bekerjanya gaya-gaya pada suatu balok yang mengakibatkan balok tersebut akan melentur. Dengan demikian, serat bagian terluar akan mengalami tarikan dan serat bagian dalam akan mengalami perpendekan atau tekanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan alat sambung terhadap beban eksentris atau momen. Masuk ke pembahasan satu, yaitu sambungan las. Sambungan las beban eksentrik. Beban eksentris dapat terjadi pada sambungan las dengan berbagai macam. Ketika tegangan geser dan tegangan bending secara simultan terjadi pada sambungan, maka tegangan maksimum menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, tegangan normal maksimum adalah 5-11, sedangkan yang kedua, tegangan geser maksimum adalah 5-12. Koneksi eksentrik adalah satu di mana resultan dari beban diterapkan tidak melewati pusat gravitasi dari pengencangan atau las. Jika sambungan memiliki bidang simetri, pusat massa dari daerah geser dari pengencang atau las dapat digunakan sebagai titik referensi, dan jarak tegak lurus dari garis aksi beban ke pusat massa disebut eksentrisitas. Koneksi las eksentrik dianalisis dalam banyak cara yang sama seperti koneksi di baut, kecuali bahwa panjang unit las menggantikan pengencang individu dalam perhitungan. Seperti dalam kasus koneksi di baut, eksentrik dimuat digeser. Koneksi las geser dapat diselidiki baik dengan metode kekuatan elastis atau ultimate. Masuk ke dalam metode perhitungan gaya eksentrik sambungan las. Yang pertama, analisa elastis. Beban diperhitungkan kemudian dikalikan dengan 0,707 kali ukuran las untuk mendapatkan beban yang sebenarnya. Karena semua elemen las menerima bagian yang sama dari geser langsung, maka tegangan geser langsung F1 sama dengan P per L, di mana L adalah panjang total las dan secara numerik sama dengan daerah geser. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Zikri. 2. Sambungan baut. Gaya geser eksentris pada baut adalah gaya yang terjadi akibat kelompok baut tidak dilewati titik berat dari gaya P. Letak gaya P memiliki jarak sepanjang E dari titik berat kelompok baut.
Pada gaya geser eksentris, analisis yang terjadi adalah gaya konsentris P yang kemudian dijumlahkan dengan momen yang terjadi akibat gaya P, seperti pada gambar yang di bawah ini. Untuk melakukan perhitungan besar gaya geser eksentris pada sambungan baut, terdapat dua metode, yaitu metode yang pertama, analisis elastis vektor. Metode analisis elastis ini adalah pendekatan yang mengganggap di antara pelat yang kaku dan pelat pengencang, yang bersifat elastis dan tidak terjadi gesekan. Pada metode ini, gaya geser dan torsi dianggap terjadi pada potongan melintang penampang kelompok baut. Potongan melintang kelompok baut terjadinya gaya ini sendiri merupakan kumpulan dari baut atau kelompok baut. Seperti pada di bawah ini adalah contoh gambar kombinasi momen dan gaya geser. Dan metode yang kedua ada analisis plastis. Analisis elastis merupakan analisis yang diperhitungkan lebih masuk akal. Hal ini dikarenakan pada perhitungan ini diperhitungkan pula translasi dan rotasi yang terjadi akibat beban P yang diterima kelompok baut. Dengan memperhatikan di bawah ini, translasi dan rotasi dapat disederhanakan menjadi rotasi murni terhadap pusat rotasi sesaat. Dilihat di gambar ini adalah gambar pusat rotasi sesaat. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh teman saya Zulkarnain. 3. Sambungan keling dengan beban eksentris. Ketika garis aksi dari beban tidak melewati titik pusat dari sistem keling dan seluruh keling tidak menerima beban yang sama, maka sambungan ini dinamakan sambungan keling beban eksentris. Seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini, beban eksentris menghasilkan geser sekunder yang diakibatkan oleh kecenderungan gaya untuk memutar sambungan terhadap pusat gravitasi yang menimbulkan geser. Misalkan P sama dengan beban eksentris sambungan dan E eksentris beban, yaitu jarak antara garis aksi beban dan pusat sistem keling, seperti gambar di bawah ini. Dari sekian materi yang telah disampaikan, kita dapat memperoleh kesimpulan yang pertama, jenis alat sambung baja yaitu sambungan las, sambungan baut, dan sambungan paku keling. Yang kedua, momen adalah gaya dikali jarak. Yang ketiga, beban eksentris merupakan gaya yang terjadi karena ketidaktepatan pembebanan atau pembekokan awal. Yang keempat, sambungan las. Beban eksentris dapat terjadi ketika tegangan geser dan tegangan bending secara simultan terjadi pada sambungan. Yang kelima, sambungan baut. Gaya geser eksentris pada baut adalah gaya yang terjadi akibat kelompok baut tidak dilewati titik berat dari gaya P. Letaknya P memiliki jarak sepanjang E dari titik berat kelompok baut. Dan yang terakhir, sambungan paku keling. Beban eksentris terjadi ketika garis aksi dari beban tidak melewati titik pusat dari sistem keling dan seluruh keling tidak menerima beban yang sama. Sekian presentasi dari kelompok E6. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, silahkan melewati grup yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.